Baik, sekarang kita membahas tentang salah satu keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Sebelum masuk pada pembahasan kebudayaan ini, mari kita simak pengertian yang dimaksud dengan keberagaman budaya. Keragaman budaya adalah keunikan yang ada di muka bumi belahan dunia. Dengan banyaknya berbagai macam suku, bangsa yang ada di dunia, begitu juga keragaman budaya khususnya di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri keberadaannya sendiri sehingga menghasilkan kebudayaan yang berbeda dari setiap suku bangsa yang ada di Indonesia. Sekarang kita masuk pada tarian gamyong. Gamyong ini yang berasal dari Jawa Barat. Gamyong merupakan salah satu bentuk tarian Jawa klasik yang berasal mula dari wilayah Surakarta dan biasanya dibawakan untuk pertunjukan atau menyambut tamu. Gamyong bukanlah salah satu tarian saja, melainkan terdiri dari bermacam-macam koreografi. Yang paling dikenal adalah tari Gamyong Pareonom atau dengan beberapa variasi dan tari gamyong pangkur dengan beberapa variasi. Meskipun banyak macamnya, tarian ini memiliki dasar gerakan yang sama, yaitu gerakan tarian tayub atau tledek pada dasarnya. Gamyong diciptakan untuk penari tunggal, namun sekarang lebih sering dibawakan oleh beberapa penari dengan menambahkan unsur blocking panggung sehingga melibatkan garis dan gerak yang serba besar. Nah, sejarah tarian gamyong ini, teman-teman, Serat Centini, kitab yang ditulis pada masa pemerintahan Pakubuwana 1788 sampai 1820 dan Pakubuwana ini 1820 sampai 1823 telah menyebut adanya gamyong sebagai tarian kledek. Selanjutnya, salah satu seorang penata tari dan masa pemerintahan Pakubuwana ke-9 1861 sampai 1893, teman-teman, bernama KRMT Wresadiningrat menggarap tarian rakyat ini agar pantas dipertunjukkan di kalangan para bangsawan atau priyayi. Tarian rakyat yang telah diperhalus ini menjadi populer dan menurut Nyi B. Madusari Senyawati yang juga selisir Mangkunegara pada tahun 1916 sampai 1944, gamyong biasa ditampilkan pada masa itu di hadapan para tamu di lingkungan istana Mangkunegaran. Nah, di sini ada perubahan, teman-teman, terjadi perubahan, yaitu perubahan penting terjadi ketika pada tahun 1950. Nyi Bei Mintoro Raras, seorang pelatih tari dari istana Mangkunegaran pada masa Mangkunegara, membuat versi gamyong yang dibakukan yang dikenal sebagai Gamyong Pareonom. Koreografi ini dipertunjukkan pertama kali pada upacara pernikahan. Oh, ini ternyata tarian gamyong ini digunakan pada acara pernikahan juga, teman-teman. Baik pada acara-acara festival atau acara-acara besar bisa digunakan tarian gamyong ini. Nah, Gusti Nurul, saudara perempuan Eni, di tahun 1951 tarian ini disukai oleh masyarakat sehingga memunculkan versi-versi lain yang dikembangkan untuk konsumsi masyarakat luas. Maksudnya itu ini diperluas lagi, teman-teman.
tarian ini untuk masyarakat banyak bisa memanfaatkan atau melestarikan tarian tersebut. Nah, gerak tari ini secara umum, tari gambiong terdiri atas 3 bagian, yaitu awal, isi, dan akhir. Atau dalam istilah tari Jawa gaya Surakarta disebut dengan istilah maju, beksan, beksan, dan mundur, beksan. Yang menjadi pusat dari keseluruhan tarian ini terletak pada gerak kaki, lengan, tubuh, dan juga kepala gerakan. Dan juga tangan yang terkonsep adalah ciri khas utama. Nah, kita lihat gerakan tangannya ini teman-teman. Ciri khas utamanya tari gambiong ini selain itu pandangan mata selalu mengiringi atau mengikuti setiap gerak tangan dengan cara memandang arah jari-jari tangan. Luar biasa teman-teman. Juga merupakan hal yang sangat dominan. Selain itu, gerakan kaki yang begitu harmonis seirama membuat tarian gambiong ini sangat indah atau sangat menarik. Nah, penggunaan pada awalnya tarian gambiong ini digunakan pada upacara ya sebelum masuk ini kita tadi jelaskan mengenai tarian ini digunakan pada saat acara-acara tertentu, yaitu pada saat upacara ritual pertanian yang bertujuan untuk kesuburan padi dan perolehan panen yang melimpah Dewi Padi. Sampai di situ teman-teman penjelasan mengenai tarian gambiong ini yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Barat ini. Nah, sekarang kita masuk pada Kebinekaan Tunggal Ika. Nah, di sini kita jelaskan bahwa Kebinekaan Tunggal Ika ini menganut beberapa variasi, baik agama, suku, budaya. Terutama yang kita bahas adalah keberagaman budaya, yaitu tarian ini. Bagaimana cara untuk melestarikan teman-teman? Mari kita saling berkontribusi pada tarian-tarian yang ada di masyarakat kita masing-masing dengan cara sering berlatih, saling berkesinambungan satu sama lain supaya tarian-tarian yang ada di masyarakat kita tidak akan punah. Dan begitu juga dengan budaya-budaya lain, dan begitu juga dengan agama-agama lain. Mari kita saling bertoleransi supaya terciptalah kebinekaan tunggal ika di antara kita satu sama lainnya. Itu walaupun berbeda-beda tetap satu tujuan. Terima kasih.